Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kita berada. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Indasari, saya mahasiswi semester 5 STKIP NU Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Pendidikan, yaitu tentang bahasa, logika, serta komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, langsung saja simak pada PowerPoint yang akan saya tampilkan di video ini. Nah, materi yang akan dibahas yaitu mengenai yang pertama, bahasa, logika, dan komunikasi. Selanjutnya, kode dan simbol dalam komunikasi, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, implikasi dalam pembelajaran, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan yang terakhir komunikasi kelompok kecil. Selanjutnya, yang pertama, bahasa, logika, dan komunikasi. Menurut Bakri dan Trisakti, menyatakan logika sebagai teori penyimpulan yang sah. Logika menggunakan bahasa sebagai ungkapan konsep maupun pendapat, karena pendapat yang terdiri atas hubungan dua konsep tidak dapat diketahui oleh orang lain, sehingga membutuhkan bahasa sebagai ungkapannya, baik bahasa alami maupun bahasa ilmiah. Dalam artian, bahasa memiliki peran yang sangat besar dalam mengkomunikasikan isi pemikiran yang dimiliki seseorang kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi bahasa sangatlah beragam, tidak hanya terbatas sebagai alat komunikasi saja, melainkan juga alat bernalar dan lain sebagainya. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori fungsi, yaitu fungsi informatif, fungsi ekspresif, dan fungsi direktif. Fungsi informatif yaitu untuk mengkomunikasikan informasi, merumuskan, dan menerima atau menolak proposisi atau menyajikan argumentasi. Fungsi ekspresif yaitu untuk mengungkapkan rasa atau mengekspresikan perasaan seperti sedih, gembira, benci, dan sebagainya. Dan yang terakhir, fungsi direktif. Fungsi direktif adalah untuk menyatakan perintah atau larangan. Yang kedua, kode dan simbol dalam komunikasi. Dalam konteks komunikasi, kode dan simbol adalah sesuatu yang dipertukarkan, baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Komunikasi adalah kegiatan pengoperasian lambang atau simbol yang mengandung makna atau arti. Yang selanjutnya, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Komunikasi verbal akan efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Adapun fungsi komunikasi verbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, penamaan. Penamaan ini bisa dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda, objek, tindakan, ataupun orang. Yang kedua, jalur interaksi dan transmisi informasi, yaitu sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi verbal ini lebih mudah untuk digunakan. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik dan bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif, karena komunikasi verbal mudah digunakan dan efektif untuk menyampaikan maksud dan banyak digunakan untuk bersosialisasi.
Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah merupakan contoh dari komunikasi nonverbal. Adapun jenis-jenis komunikasi nonverbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi objek. Yang kedua, komunikasi dengan sentuhan. Yang ketiga, komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Yang keempat, komunikasi yang memanfaatkan waktu. Yang kelima, komunikasi dengan gerakan tubuh. Dan yang terakhir, komunikasi dengan suara. Selanjutnya, implikasi komunikasi dalam pembelajaran. Peranan guru dalam proses belajar mengajar bukan saja bertindak sebagai pemberi informasi, tetapi dapat juga bertindak sebagai penerima informasi. Demikian pula sebaliknya, siswa dapat bertindak sebagai penerima informasi sekaligus sebagai pemberi informasi kepada gurunya. Dengan demikian, komunikasi di antara guru dengan siswa merupakan kunci sukses sebuah proses dalam pembelajaran. Nah, lanjut ke komunikasi intrapersonal. Menurut Armawati Arbi tahun 2012 berpendapat bahwa komunikasi intrapersonal merupakan akar dari komunikasi Islam atau komunikasi fitrah. Terkait dengan peran komunikasi keluarga dalam menciptakan komunikasi fitrah guna membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan seorang lainnya. Pertukaran informasi ini dapat berlangsung antara dua orang atau lebih dan langsung diketahui timbal baliknya. Komunikasi interpersonal berarti membentuk hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, komunikasi kelompok kecil. Menurut Shaw 1976, kelompok kecil adalah suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, yaitu memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Jika salah satu komponen ini hilang, individu yang terlibat tidaklah berkomunikasi dalam kelompok kecil. Jadi harus memenuhi komponen yang sudah ditentukan. Nah, yang terakhir, tujuan komunikasi kelompok kecil. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai hubungan sosial, yaitu untuk memperkuat hubungan interpersonal dan menaikkan kesejahteraan. Yang kedua, sebagai penyaluran, yaitu untuk menyalurkan perasaan kita, termasuk perasaan kecewa, takut, maupun harapan dan keinginan kita. Yang ketiga, sebagai kelompok terapi, biasanya digunakan untuk membantu orang menghilangkan sikap-sikap negatif dalam beberapa aspek kehidupan mereka. Dan yang terakhir, sarana belajar, yaitu dengan adanya komunikasi, kita dapat belajar dengan orang lain. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.